Dengan dunia itu hita namamu kepadan dengan manian molo tungi ko siram unang pola behita mardo. Perjalanan road trip kali ini benar-benar diuji kekuatan dari mobil murah LCGC yang bernama Datsun. Memang sekarang sudah tidak lagi diproduksi dan tidak ada lagi pabrikannya di Indonesia. Tapi daya tahannya bisa kita buktikan sendiri di konten road trip keliling Jawa Sumatera bersama kaca film Cool Plus. Sebelumnya episode kita berakhir di Hotel Rindang Kota Panyabungan, dan kita juga sempat mereview gimana hotelnya. Buat yang belum nonton reviewnya bisa ditonton dulu di episode sebelum ini. Kendala demi kendala kalau kita melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan mobil mulai menyapa kita. Mulai dari retaknya piring atau klaker encun kita di kota Sibolga dan baru mendapat pertolongan dan perbaikan di Padang Sidempuan, kemudian disapa macet horor dari setiap tahunnya di Sumatera karena adanya puncak acara karnaval dari acara 17 Agustusan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang kita mulai bertemu dengan namanya apes. Baru masuk daerah Kota Nopan, roda kita pecah karena menghantam lubang di tengah aspal yang aspalnya sendiri mempunyai pecahan yang tajam. Sehingga episode sebelumnya harus terhenti karena syok melihat keadaan mobil kita yang harus ngeban di tengah hutan dari Kota Nopan. Kita berhenti dulu di lepas dari Kota Nopan, jadi kita kena lubang tadi. Ngeban dulu lah. Untungnya ada warung ya, jadi deket sama apa namanya, kita ngopi-ngopi dulu sambil ngeban. Ada warung. Oke, kita mau kerja dulu. Halo. Dendep. Astagfirullah. Ini kita udah packing, udah siap berangkat, tinggal check out aja. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 11. Jadi kita nanti langsung menuju ke arah, gak tahu lewat mana, Bukit Tinggi atau Lubuk Basung. Kira-kira jam berapa ya kalau kita berangkat jam 11 dari Panyambungan. Udah sepi ya, soalnya salesnya udah pada keluar nyebar rokok. Jadi tinggal kita sendiri dan kita pun akan check out juga. Yuk lanjut jalan, tetap sahabat, jangan semangat. Sampai jumpa lagi Panyambungan. Lanjut road trip lagi ya. Ini kita langsung meninggalkan kota dari Mandailing Natal. Itu gapura selamat jalannya udah kelihatan di depan kita. Dan karena kita sudah memasuki kawasan dari Tapanuli Selatan, otomatis kedepannya kita akan banyak bertemu bangunan Islami dan banyak pondok pesantren yang akan terus menghiasi frame-frame selanjutnya. Itu masjid depan itu yang kita tadi barusan kita drone dan ternyata keren banget sumpah. Kalau dilihat dari atas view-nya itu wow. Jadi kita akan sama ratakan ya. Jadi kita mulai dari atas, dari Medan, terus Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah itu sampai Tapanuli Selatan. Jadi kalau sebelumnya kita bahas masalah umat Kristiani, sekarang kita bahas masalah Islam. Biar sama lah, biar imbang. Kalau di lintas tengah gini dari daerah ke daerah lain itu pasti dibatasi dengan hutan ya. Jadi perjalanan kita akan terus membelah hutan kayak gini. Kita akan meninggalkan daerah dari Panyabungan Mandailing Natal dan akan langsung menuju ke arah Kota Nopan. Dan untuk sisa BBM karena dari tadi kita kena barcode terus, sisanya tinggal segini. Nanti kita bakal cari SPBU lagi supaya nggak sampai kehabisan meskipun kena barcode terus. Mumpung ada SPBU kita mampir dulu, takutnya nanti kalau ketemu hutan lagi malah kesusahan kita cari SPBU ke depannya.
lagi-lagi harus pakai barcode, dan karena barcode kita belum jadinya kan 14 hari kerja, jadinya ya cuman bisa isi cuman 100.000. Kita minta lebih nggak bisa, nggak apa-apa, nanti kita cari SPBU lagi untuk kedepannya. Ini kita melewati pondok pesantren tertua di Indonesia yang pertama kayaknya, namanya kalau nggak salah Mustawalifah. Kalau kita sudah melewati daerah dari Mandailing Natal itu, pasti di kanan kiri kita itu banyak banget pesantren, pondok pesantren kayak gini. Terlihat megah, banyak banget, nggak tahu berapa jumlahnya. Ini nanti kayak gini pemandangannya terus menerus, karena ini kan Tapanuli Selatan itu sebagian besar beragama umat Islam. Jadi pondok pesantren ini akan terus ada dari Mandailing Natal sampai di sekitaran Kota Nopan. Bisa kita lihat pemandangannya kayak gini, setiap harinya di sini banyak santri-santri ya berkeliaran, dan santrinya ini banyak datang dari Jawa juga, bukan cuma daerah dari sini, jadi banyak dari Jawa. Kita pernah wawancara sedikit kan waktu naik ALS itu, dari Solo, dari Jawa Tengah banyak sekali. Dan santri-santri di sini itu dibuat mandiri. Kalau kalian tahu itu tempat tinggalnya, jadi rumahnya itu kecil, terus nggak boleh ada kasur, cuman ada tikar buat tidur. Terus kalau mandi itu wajib lari ke sungai, jadi mandi nyuci itu di sungai. Dia bener-bener diajarin mandiri ya, minim sih, tapi kan ngasah mental bener di sini. Selain belajar untuk agama juga kehidupannya, gimana cari makan, gimana hidup sendiri itu bakal ditempa di sini. Keren. Itu depan kita juga banyak banget masih terlihat. Nanti kita rumahnya kayak di sisi kiri kita kayak gini, kayak pondok-pondok kecil gitu. Jadi nggak tahu untuk apa namanya, berapa biayanya ke sini, kita kurang paham. Mungkin teman-teman yang pernah mondok di sini bisa dijelaskan. Seperti biasa ya, kalau sudah lepas dari pemukiman ramai, kalau di Pulau Sumatera itu pasti tiap daerah itu dibatasi sama hutan terus. Dan kayak gini kita membelah hutan lagi. Semua kendaraan kalau udah jalur sepi tanpa pemukiman gini ya pasti begajulan semua, gak ada yang jalan santai. Tapi kalau kita ya jalan santai aja, apalagi pemandangannya masih pagi gini, siang menjelang siang enak banget, bisa lihat keindahan dari jalur lintas tengah ini, terutama di daerah Mandailing Natal ke arah Kota Nopan itu pemandangannya hijaunya asri banget. Kita nggak akan buru-buru karena kondisi badan juga masih fresh. Ntar kita bus dulu aja. Banyak ya di sini kendaraan, kita akan lebih banyak kendaraan truk daripada mobil pribadi, karena ini memang jalur lintasnya, jalur truk besar muatan tuh lewat sini. Kalau yang lewat lintas tengah cocok pokoknya pagi ini. Ini kita melewati tikungan dari RSUP Permata Madinah, dan habis tikungan ini tuh kita bisa melihat rumah-rumah dari pondok pesantrennya itu yang bagus banget kalau dilihat dari atas. Habis ini dan jalurnya ini kita akan terus menanjak ya ke atas. Pemandangan rumah-rumah pesantrennya ini ada di sisi kiri kita ini, di bawah jurang itu kelihatan atap-atapnya itu, sumpah keren banget. Meski kecil tapi kayak kumpul jadi satu gitu, jadi dilihat dari sini, dari atas ini bagus. Terus ada aliran sungai yang menghiasi itu di pinggirannya, itu keren pokoknya. Ini kita sudah sampai di daerah yang namanya Desa Moga, dan masih terus akan bertemu namanya ruang lingkup dari pondok pesantren. Jadi lokasinya pondok pesantren ini terus di pinggir jalan, jadi kita terus bisa ngikuti. Setiap suku bangsa di Nusantara kaya dengan nilai dari bentuk-bentuk kesenian yang hidup dari generasi ke generasi. Meski Sumatera Utara mempunyai banyak suku Batak, tapi antar suku tidak ada hubungan yang berkaitan menurut kisahnya. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak kemiripan bahasa, budaya, dan rumah adatnya. Karena rumah adat adalah salah satu seni adiluhung nenek moyang orang Batak. Dan sekarang kita tengah berada di kawasan suku Mandailing. Mandailing adalah nama salah satu sub suku Batak, namun ada juga yang tidak mau disebut Batak. Meski namanya Mandailing Natal, tapi tidak ada hubungannya dengan nama Natal yang erat dengan umat agama Kristiani. Malah Mandailing Natal mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Karena mayoritas beragama Islam, jadi banyak pula pondok pesantren yang ada di Mandailing Natal hingga ke Kota Nopan.
Pondok pesantren tertua didirikan oleh Syekh Mustafa Husain sejak tahun 1912. Wah, tahunnya kapal Titanic tenggelam berarti. Banyak sekali kita temukan pondok-pondok pesantren di sepanjang jalan yang kita lalui. Pondok pesantren ini berada di satu komplek yang besar yang terlokalisir menjadi satu. Setiap santri akan tinggal dan mandiri di pondok yang berukuran 2 x 3 meter yang terbuat dari kayu dan membentuk rumah panggung kecil. Dan satu pondok bisa diisi sekitar 4 orang santri. Di dalamnya hanya ada tikar untuk tidur, beberapa buku, tumpukan baju, dan penanak nasi elektronik. Cuman karena masih di daerah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Selatan masih dalam kawasan rawan banjir, banyak ratusan santri harus sering mengungsi karena dilanda banjir ketika musibah datang. Buat yang nggak kuat dengan jalur ekstrimnya lintas tengah ini dijamin bakal mual, muntah, pening, pusing, dan lain-lain itu dijamin. Karena jalurnya akan terus berkelok-kelok kayak gini. Sepi terus tanpa pemukiman dan terus disapa sama namanya tebing, hutan, jurang, terus kayak gini pokoknya. Sampai nanti masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Jadi skill mengemudi juga sangat diperlukan di sini. Tapi buat pemula saya sarankan sih pelan-pelan aja karena jalurnya bisa dibilang ekstrim. Kalau dilihat dari kontur jalannya kayaknya memang halus bener kan ini aspalnya, tapi sebenarnya ini banyak banget lubangnya dan tempelan aspalnya itu rata-rata nggak rata. Jadi kita nggak akan berani kencang. Soalnya lubangnya ini kayaknya rata tapi sebenarnya kita dari tadi hantam lubang terus. Saran saya sih kalau belum pernah lewat sini sendirian pakai mobil pribadi dan gak punya pengalaman, mending ngekor kendaraan lain yang lebih hafal daerah sini. Itu dirasa bakal lebih aman karena mereka tahu mana lubang dan mana jalan mulus, kapan tikungan, kapan jalan curam, itu mereka tahu. Jadi kita sarankan sih gitu. Cuman karena siang ini kita nggak tahu kenapa sepi banget jalanan, jadi kita lari sendiri ya pelan-pelan, nggak usah buru-buru karena kita juga pertama kali nyusuri ini. Nanti kalau kedua kali, ketiga kali ya baru mosak masik kayak itu Akamsi yang baru kita lihat itu. Akamsi itu hantam lubang sikat terus. Kita ya nggak berani kayak gitu, perjalanan kita masih sangat jauh kan, nuruti lari terus ya ambiar ini mobil. Kalau kalian sering lewat sini dan lihat di kanan kiri itu banyak terpal, rumah dengan terpal, bangunan dengan terpal berwarna biru, itu mereka itu tempat pengolahan tambang emas. Jadi kedepannya ini akan banyak kita temukan pemandangan kayak tenda-tenda biru kayak lagunya Desi Ratnasari zaman dulu itu, terutama kalau kita sudah mendekati daerah dari Kota Nopannya. Biasanya tenda-tenda biru ini ada pas di pinggir jalan, kemudian ada di belakang rumah warga, sampai di sekitaran di atas bukit yang masih bisa kita lihat itu tempat-tempat buat penambang emas. Jadi emasnya itu nanti ditambang di situ. Nanti kalau bisa lah kita coba jelaskan yang kita tahu sedikit saja gimana tentang banyaknya tambang emas di daerah Mandailing Natal terutama dari Kota Nopan ini. Kita dapat cerita kayak gini ya, bisa cerita kayak gini karena dulu waktu naik LS itu sering diceritani kru-kru itu, di sini banyak gini mas, gini ini. Jadi kita ya mumpung kita tahu ada informasi yang penting untuk di-share ya kita share sebisa mungkin. Tapi kalau salah ya dikoreksi. Kadang ada kan netizen salah malah disalahkan. Wah, Indonesia banget ini. Konoha. Beruntungnya kita nggak kena macet lagi di sini. Itu di depan itu ada kayak peserta karnaval atau drum band ini. Nggak tahu itu sudah selesai apa masih latihan atau gimana, atau gerak jalan apa drum band. Kalau sampai kena macet lagi ya wassalam. Pastinya kan emosi lagi, cari hotel lagi akhirnya. Wah janganlah, kita udah terlalu banyak nginep di hotel. Kalau sudah ketemu pemukiman gini ya, pusat keramaian dari Kota Nopan kayaknya sih masih jauh. Enggak lah, bentar lagi. Ya paling
ya bisa dibilang masih jauh kalau orang nggak pernah kesini, karena jalurnya ini nggak bisa kencang dan kayak gini terus, jalurnya sempit, jadi ya dinikmati saja. Nanti kalau udah di pusat kota dari Kota Nopannya baru ramai, tapi kalau di sini masih jauh kayaknya. Dan ini itu kita masih harus membelah hutan lagi baru bisa masuk di mana. Pool ALS itu kan dekat terminal dari Kota Nopan kan. Nah dari situ baru ramai. Nah kalau dari tadi kita bahas lingkungan pondok pesantren untuk yang cowoknya ya, sekarang kita sudah berada di kawasan dari daerah yang pondok pesantren yang santrinya pada cewek semua. Jadi nggak digabung antara cewek cowok, ya dipisah jauh tempatnya. Yang cowoknya kan tadi di sekitaran Mandailing Natal yang kita lewati tadi, dan ceweknya ini ada di sekitaran Kota Nopan. Nanti di depan kita ini sebentar lagi lah, banyak pondok-pondok pesantren untuk cewek. Jadi pemandangannya pun kalau tadi kita lihat santrinya cowok semua, habis ini pemandangannya bakal cewek semua. Jalannya, untuk kontur jalannya ya tetap kayak gini ya, tetap hancur, nggak rata, tapi banyak lubang itu, wah menganga di mana-mana. Berapa kali kita dari tadi kalau kalian ngasih tuh kejedok terus pokoknya, tapi Akamsi sini ya pada berani lari kencang meski hantam lubang. Kalau kita ya ampun saja lah. Nah itu kan di depan kita itu terlihat beberapa santriwati jalan-jalan. Nah di kanan kiri kita ini udah banyak pondok pesantren khusus cewek. Dan karena sudah mendekati Kota Nopan, pemandangannya selain dari pondok pesantren cewek ini ya, untuk pemandangan alamnya udah sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau dari tadi, dari awal episode atau episode sebelumnya, kita selalu diapit sama bukit dan hutan. Kalau udah dekat sama Kota Nopan ini, kita sudah bisa melihat hamparan sawah di kiri kita itu tadi, dan ada aliran sungai juga. Pokoknya sewejuk siang-siang lewat sini tuh. Makanya semalam kita nggak putuskan buat terus lanjutkan, karena nanti lewat sini nggak kelihatan apa-apa. Namun untuk di sisi kanan kita tetap sama pemandangannya, yaitu tebing dari perbukitan yang terus menjulang ini, panjang ini sampai nanti perbatasan ke Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau dilihat sih di sisi kita ini sebenarnya kayak ada jurang turun gitu, terus ada ladang, ada sawah, terus ada aliran sungai. Nah kalau dekat sudah di ujung dari Provinsi Sumatera Utara ke Sumatera Barat itu memang gitu pemandangannya. Keren lah. Pokoknya hati-hati karena jalurnya ini bisa dibilang ekstrim bagi pemula loh ya. Kalau sudah melewati jembatan ini berarti Kota Nopan tinggal 9 km lagi kalau menurut GPS. Dibilang masih jauh, ya jauh banget. Dibilang sudah dekat, ya enggak. Karena jalannya kayak gini terus, nggak rata. Terus lika-liku, nggak lebar, nggak bisa kencang. Jadi lebih terasa lama. Tapi kalau 9 kilo di jalan tol ya wus gitu aja ya. Kita kalau bicara tentang Kota Nopan, kalau Bismania itu yang pasti diingat yang pertama kali adalah tempat kelahiran dari PT ALS. Jadi ALS itu lahirnya di Kota Nopan. Kota Nopan sendiri itu trayek pertama ALS itu ya lahirnya di Kota Nopan, bukan di Medan, malah dari Kota Nopan. Itu buat Bismania. Tapi kalau buat secara umum Kota Nopan ini disebut sebagai Kota Pahlawan atau Kota Pejuang, mirip kayak Surabaya lah. Keluarga pejuang itu seperti Nasution banyak berjasa dan lahir di Kota Nopan ini. Kayak yang jenderal itu Nasution juga lahirnya di Kota Nopan. Kita dulu pernah kan dikasih waktu naik 301 dikasih tahu ini loh rumahnya, ini loh rumahnya. Jadi dikasih titik-titiknya, ini rumah jenderalnya ini. Pokoknya di sini kenangan banyak IMT ini. Apalagi lintas tengah. Kalau lintas timur ya mungkin sudah banyak lah YouTuber lain yang bahas. Kita coba via lintas tengah ini.
Ada Sution. Cocok ya, masuk daerah dari kota pejuang pas di hari kemerdekaan Indonesia. Kurang berjiwa nasionalisme gimana lagi ini kita. Ahai, channel ini tuh udah berdiri sudah 3 tahun jalan ya. Di tahun kedua kita jalan itu kita ngerayain kemerdekaan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Buat yang udah nonton pasti tahu kita naik rasa sayang ke Bima kan. Akhirnya kita sudah masuk Kota Nopan dan pusat keramaiannya ya mulai dari sini sampai ke depan. Gak tahu nih habis ngerayain karnaval apa gimana, apa cuman para santriwatinya yang cuman jalan ke pondok aja. Ramai banget jalanannya sama santriwati dari tadi. Kalau lihat model bentornya masih sama seperti bentor dari Mandailing Natal sebelumnya. Dan ini kita kalau udah lewat jembatan ini berarti ya ini udah pusat dari keramaian dari Kota Nopannya. Gak jauh habis ini ada rumah makan atau pool ALS itu yang kalau kita naik bis ALS sering berhenti di situ kan. Pasti berhenti di situ buat istirahat. Kenangan pokoknya di sini tuh. Ini kita kasih beberapa frame pemandangan di Kota Nopan. Jadi pusat keramaiannya itu ya kayak gini. Habis ini kita juga akan kasih lihat mobil pertama dari PT ALS yang jadi sejarah waktu dulu ALS itu pertama kali jalan buka trayek bus. Rumah tokek pertamanya itu ada di pinggir jalan setelah pool ALS Kota Nopan, jadi nggak jauh tempatnya. Dulu kita kan pernah tuh dikasih tahu waktu naik Bang Ucok itu berhenti di depan rumahnya itu buat lihat bisnya, langsung Bang Ucok kan ditelepon itu, ngapain kau berhenti? enggak ini ada kawan nih pengen lihat bis dari ALS yang pertama. Wah pokoknya baru kru ALS berhenti situ pasti langsung ditelepon. Kayaknya sepi tapi ternyata itu ada yang mantau. Rumahnya gampang kok, ancer-ancernya tinggal kita jalan lurus saja. Ini nanti pasti ketemu. Kita nanti coba akan jalan pelan dan lihatkan buat kalian gimana tahun 70-an itu naik bis itu seperti apa. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai di rumah sejarah dari PT Antar Lintas Sumatera atau yang biasa disebut bus ALS ya. Pokoknya rumahnya itu desainnya itu paling legend dan ada kayak gamelan Jawa di pelatarannya itu. Gampang banget nyarinya, itu pas di pinggir jalan lintas soalnya. Itu nanti kita bakal lihat itu ada bus jadulnya ALS yang dipakai buat jalan pertama kali. Nah ini kan ada kayak gamelannya itu. Kemudian di sampingnya itu kita coba jalan pelan ya buat lihat. Nah itu bisnya. Itu kalau zaman 70-an kalau nggak salah itu masih pakai Chevrolet tanpa AC. Bayangin naik bus kayak gitu zaman dulu itu udah bangga banget zaman dulu. Legend ALS ini pokoknya. Nah kayak gini nih yang bikin kangen ke Kota Nopan lagi. Pemandangan anak sekolah yang nekat naik ke atas angkot kayak gini yang cuman bisa kita temui di sekitaran Kota Nopan. Unik ya. Tapi yo bahaya juga kalau orang nggak biasa. Tapi kalau anak-anak sini ya mungkin udah biasa lah naik angkot yang di dalamnya penuh terus naik di atas. Cuman kan kita jarang lihat kalau kita bukan dari Kota Nopan. Kita sambil ngudut dulu ya, karena nggak buru-buru, kita jalan santai aja. Di sini itu karena banyak banget lubang. Kalau nggak salah ini julukannya sih lubang ranjau jalanan ini. Jalanannya ya kayak gini lah, jelek banget. Tetap hati-hati aja. Tapi kalau kalian lihat dari kamera ya kayaknya aspalnya mulus itu. Sebenarnya kita berapa kali kejedok di sini. Banyak apa ya? Retak itu loh, aspal retak terus kayak biasa, tapi ketika kita lewat ternyata geruduk kayak gitu banyak.
Kita berhenti dulu di lepas dari Kota Nopan. Jadi kita kena lubang tadi. Nopan dulu lah. Untungnya ada warung ya, jadi deket sama apa namanya, kita ngopi-ngopi dulu sambil Nopan. Itu ada warung. Oke, kita mau kerja dulu. Halo.